sini saya akan mengulas sedikit tentang perangkat keras yang ada di laptop atau PC kita. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang prosesor? Ada berapa jenis prosesor dan perbedaan Intel dan AMD. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jenis-jenis prosesor. 1. Prosesor Intel. Prosesor Intel tentu tidak asing lagi di dunia perkomputeran. 2. Prosesor AMD. 3. Prosesor Apple. 4. Prosesor Cyrix VIA. 5. Prosesor IBM. 6. Prosesor IDT. 7. Prosesor Transmeta. Perbedaan Intel dan AMD. AMD menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam proses sehingga jalur data dari prosesor ke chipset lebih singkat, sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang menggunakan memori internal prosesor. 2. Apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM? RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalamnya perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Adapun jenis-jenis RAM, yang pertama jenis EDORAM, jenis FPM RAM, jenis flash RAM, jenis SDRAM, jenis DDR SD-RAM, jenis GDDR SD-RAM. 3. Jelaskan yang diketahui tentang ROM, Read Only Memory. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatannya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. 1. Masked Read Only Memory (MROM). 2. Programmable Read Only Memory (PROM). 3. Erasable dan Programmable Read Only Memory atau biasa disebut EPROM. 4. Electrically Erasable dan Programmable Read Only Memory atau disebut EEPROM. 5. Flash ROM. 4. Apa yang Anda ketahui tentang hard disk, bagian-bagian hard disk dan jenis-jenis hard disk. Hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang merupakan piranti penyimpanan sekunder, di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan logam yang disebut platter, yang berputar secara terintegrasi. Bagian-bagian hard disk: cover mounting, base casing, aktuator arm, aktuator axis, aktuator, spindle, slider, and head, SCSI, interface, konektor, ATA atau ID. Jenis-jenis hard disk. 1. Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA. Kedua, Serial ATA atau SATA. Ketiga, Small Computer System Interface SCSI. Yang keempat, hard disk eksternal. 5. Jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik seperti ketika komputer dimatikan.
Data pada ROM tidak akan hilang, dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. 6. Apa yang Anda ketahui tentang video grafik? Video grafik adalah adaptor atau VGA, dan jelaskan jenis-jenis VGA. VGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Jenis-jenis VGA. VGA onboard. VGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan mainboard, sehingga tidak diperlukan lagi kartu VGA. VGA card dengan kartu VGA. Jenis VGA berdasarkan slotnya. VGA tipe PCIe, PCI Express. 7. Apa yang Anda ketahui tentang layar monitor? Dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaan beberapa? Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran atau output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar atau hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh VGA card. Menurut teknologi yang digunakan, monitor dibedakan menjadi dua, yaitu CRT, cathode ray tube, dan LCD, liquid crystal display. Jenis-jenis layar monitor. Yang pertama, monitor tabung sinar katoda. Monitor ini yaitu memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat Fluorescent atau berpendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar. Sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. B. Monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau bisa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. C. Monitor plasma. Gabungan teknologi antara CRT dan LCD monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis dan menyerupai LCD sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emisif dan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar datar tersebut. D. Monitor LED atau LED. Monitor LED juga disebut dengan light emitting diode yang mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan lain dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel, usia pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan yang lebih baik daripada monitor LCD. 8. Kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C.